Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan haruan ikan papuyu berenang jauh ke Nusantara. Walau kita tak saling tahu, izinkan saya untuk bersua bersama. Oleh karena itu, sebelum saya lanjut memaparkan materi yang saya bawakan, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya, Paula Mariana Kustiawan, MSc, PhD, merupakan salah satu dosen di program studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah, Kalimantan Timur. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Biologi Farmasi. Mata kuliah ilmu farmasi ini atau biologi farmasi merupakan mata kuliah wajib prodi yang terdiri dari 2 SKS dan berada di semester 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pengembangan dari mata kuliah biologi sel dan juga biologi molekuler. Diharapkan, mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk mengetahui pengetahuan dasar biologi farmasi yang akan digunakan pada mata kuliah lanjutan berikutnya. Mata kuliah tersebut mengharapkan bahwa mahasiswa dapat menjelaskan tentang sel dan subseluler sel serta molekuler yang meliputi sel dan organel sel, kejadian pembelahan sel, apoptosis nekrosis, sentral dogma biologi molekuler, dan aplikasi keilmuan biologi sel dan molekuler dalam kefarmasian, kesehatan, dan bidang lainnya. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satunya yaitu bidang pengajaran, di mana saya mengacu pada DAA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat dengan baik diterima dan dipahami oleh mahasiswa. Materi yang saya sajikan ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, sikap. Yang kedua, keterampilan khusus. Yang ketiga, keterampilan umum. Dan yang keempat adalah pengetahuan. Yang mencakup tentang sikap terdiri dari 2 bagian, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas yang berdasarkan moral dan etika, menunjukkan sikap dan tanggung jawab bidang keahliannya. Capaian pembelajaran keterampilan khusus, di sini mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait obat, penggunaan, pendekatan, berbasis bukti dalam perencanaan, pembuatan, penyiapan, pendistribusian, pengelolaan, dan atau pelayanan sediaan farmasi untuk mengoptimalkan keberhasilan terapi. Sedangkan untuk capaian pembelajaran penguasaan pengetahuan, diharapkan mahasiswa mampu menguasai teori, metode, aplikasi ilmu, dan teknologi farmasi, konsep, dan aplikasi ilmu biomedik seperti biologi, anatomi manusia, mikrobiologi, fisiologi, etik biomedik, biostatistik, biokimia, dan konsep farmakoterapi. Selain itu, juga pharmaceutical care, pharmacy practice, serta prinsip farmakoepidemiologi, pengobatan berbasis bukti ilmiah. Dari CPL tersebut menurunkan 6 CPMK. Dari 6 CPMK menurunkan 20 sub CPMK. Nah, dari 20 sub CPMK tersebut akan dibagi menjadi 14 kali pertemuan yang tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian semester. CPMK pertama membahas tentang sel dan subseluler sel serta molekuler yang meliputi sel dan organel. CPMK kedua menjelaskan kejadian pembelahan sel. CPMK ketiga memahami tentang kejadian apoptosis nekrosis pada sel. CPMK keempat mengenai sentral dogma. CPMK kelima mengenai biologi molekuler, kejadian mutasi sel serta efeknya terhadap penyakit genetik. Yang terakhir, CPMK ke-6 membahas tentang aplikasi keilmuan biologi sel dan molekuler dalam farmasian, kesehatan, dan bidang lainnya. Berikut tabel CPMK yang saya sebutkan tadi. Adapun bahan kajian meliputi 12 aspek. Yang pertama, menjelaskan tentang pengantar biologi sel, pengenalan sel, organel sel, serta fungsinya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan sel. Yang kedua, pembelahan sel, mitosis dan meiosis. Yang ketiga, transport mineral, protein, air, gula, dan xenobiotik secara seluler. Yang keempat, jaringan ikat, matriks, ekstraseluler beserta masing-masing fungsinya. Yang kelima, apoptosis, nekrosis, dan autofagi.
Yang keenam, sifat regeneratif sel dan stem cell atau sel punca. Yang ketujuh, aplikasi biologi sel, kultur sel, dan kultur jaringan. Yang kedelapan, prinsip biologi molekular, sentral dogma biologi, dan juga protein. Yang kesembilan, replikasi, transkripsi, dan translasi. Yang kesepuluh, regulasi ekspresi gen. Yang kesebelas, mutasi dan penyakit genetik. Dan yang ke-12, aplikasi biologi molekuler atau biologi terhadap bidang farmasi, kesehatan, dan bidang lainnya. Berikut tabel kajian berikut. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas saya, menggunakan beberapa literatur referensi utama dan referensi penunjang. Untuk referensi penunjang dapat berupa jurnal, majalah, aplikasi yang bisa menjunjang seperti aplikasi bioinformatik, pencarian jurnal, dan database seperti protein database. Mahasiswa diberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan materi kuliah yang diajarkan. Pada materi ajar, saya juga menyisipkan implementasi hasil riset yang saya lakukan untuk memperkaya materi yang saya ajarkan. Materi yang saya ajarkan juga bisa dipelajari secara daring menggunakan aplikasi open learning. Itulah model delivery yang saya sampaikan dalam proses pengajaran yang saya bawakan. Selanjutnya, kita masuk dalam aspek interaction yang terjalin antara mahasiswa dan dosen guna tercapai pemahaman materi pembelajaran yang disampaikan. Interaksi yang digunakan adalah menjadikan mahasiswa sebagai objek pembelajaran yang mandiri dan inovatif. Sistem Self-Direct Learning atau SLC terdiri dari 3. Yang pertama, pembelajaran interaktif dalam kelas. Mahasiswa dibebaskan untuk bertanya di dalam kelas dan juga meminta pendapat mahasiswa terhadap materi yang diajarkan. Yang kedua, berupa diskusi, melibatkan kelompok mahasiswa dalam menggali, menganalisa, dan memperdebatkan. Yang ketiga, penugasan dengan pemberian tugas belajar kepada mahasiswa. Mahasiswa dibebaskan dalam menemukan temuan yang mereka dapat baik dari berbagai media yang terkait dengan bahan materi ajar, serta dapat menyimpulkan materi yang telah diajarkan. Selain itu, kegiatan mengajar didukung dengan aplikasi open learning yang digunakan untuk absensi, pengumpulan tugas, diskusi, dan juga mengunduh materi yang diperlukan. Produk roadmap perkuliahan UMKT dapat dilihat pada tabel berikut. Itulah model aspek interaksi yang saya terapkan dalam pembelajaran yang saya bawakan. Selanjutnya, kita akan masuk dalam aspek assessment, di mana aspek assessment ini untuk mengukur pemahaman mahasiswa secara objektif. Yang pertama, kehadiran dengan bobot 10%. Yang kedua, partisipasi mahasiswa sebesar 10%. Yang ketiga, tugas dan kuis sebesar 20%. Ujian tengah semester dengan bobot 30% dan ujian akhir semester dengan bobot 30%. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa memahami aspek transparan dan objektif dalam penilaian. Asesmen ujian tengah semester dan ujian akhir semester juga didukung dengan aplikasi sistem penilaian ZIA. Demikian pemaparan metode pembelajaran DIA yang saya gunakan. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan metode micro-teaching secara luring. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar lagi tentang biologi farmasi di pertemuan ke-14. Sebelum kita mulai, Radiat bisa pimpin doanya? Baik teman-teman, kita mulai perkuliahan pada hari ini. Kita berdoa pertanyaan pertanyaan masing-masing mulai. Doa selesai. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai biologi farmasi. Kalian semua sudah absen? Sudah. Jangan lupa absen. Nah, siapa yang sudah mengunduh materi pada hari ini? Apakah sudah mengunduh materi pada hari ini? Sudah. Oke. Sebelum kita mulai, mungkin ada dari adik semua yang bisa mereview kembali materi di pertemuan sebelumnya. Siapa yang ingin memberikan pendapatnya? Silakan. Baik Ibu, saya izin menjawab untuk materi sebelumnya. Itu terkait tentang penyakit genetika, di mana penyakit genetika ini disebabkan oleh adanya mutasi dalam sel. Baik, ada yang menambahkan? Saya Bu. Silakan Wahidah.
pasien yang memiliki penyakit genetika itu mengikuti penyakit yang meliputi dari pneumonia dan sindrom dan semuanya terjadi karena adanya penanganan informasi. Oke, yang lain sepakat? Sepakat. Jadi sebelum materi hari ini kita memang mempelajari tentang penyakit genetika. Apa itu penyakit genetika? Salah satunya disebabkan oleh mutasi sel, ya. Mutasi sel itu memiliki efek yang salah satunya dengan negatif. Tapi kali ini kita akan coba untuk membahas efek yang positif dari terjadinya mutasi gen yang disebabkan oleh rekayasa genetika. Baik, untuk capaian pembelajaran pada hari ini, diharapkan bahwa adik-adik semua mampu untuk menjelaskan tentang aplikasi biologi farmasi dalam kehidupan farmasi dan juga dengan bidang-bidang yang lainnya. Selain itu juga kita akan membahas teman-teman bisa mampu menjelaskan tentang rekayasa genetika yang memiliki manfaat di kehidupan kesehatan maupun bidang lainnya. Nah, kalian masih ingat ini? Ini merupakan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan biologi farmasi. Kita lihat di sini, ada apa di sini? Biologi sel dan molekuler. Kemudian ada bioteknologi farmasi, ada farmakologi molekuler, kemudian ada juga di sini metabolit sekunder. Loh, kok bisa ada metabolit sekunder di sini? Nah, itu nanti kita akan pelajari. Kemudian ada kimia medisinal. Hubungannya apa kimia medisinal dengan biologi farmasi? Kimia medisinal itu adalah kita mencoba untuk mengkaitkan ya senyawa kimia yang mungkin didapatkan dari tumbuhan, bahan alam untuk dimodifikasi atau memberikan efek di biologi atau biologi sel. Jadi sel-sel tertentu yang ada targetnya itu yang kita akan coba cari tahu untuk dihambat aktivitasnya. Kemudian ada farmakogenomik, analisis klinik, dan analisis obat. Nah, biologi farmasi ini juga kelanjutannya kalian akan mempelajari bioteknologi juga ya nanti di semester selanjutnya. Untuk semester sebelumnya itu kalian juga telah mempelajari biologi sel dan molekuler. Nah, untuk perkembangan bioteknologi farmasi, selanjutnya, kalau kita di awal materi, kita cerita tentang apa itu biologi sel, eukariot, prokariot, kemudian nanti ada lagi dogma sentral, kemudian juga ada transkripsi, translasi. Nah, semuanya itu kita akan menjadi dasar dalam melakukan suatu proses rekayasa genetika atau memulai atau membuat suatu rekayasa yang menyebabkan adanya bioteknologi. Nah, bioteknologi sendiri ya, dari perkembangan biologi farmasi ke bioteknologi, awalnya itu yang kita tahu adalah bioteknologi konvensional. Apa itu bioteknologi konvensional? Salah satu contohnya, ada yang tahu? Fermentasi. Fermentasi yang kita tahu, Bu, saya tahunya itu tempe misalnya seperti itu. Nah, kemudian untuk bioteknologi modern, disinilah yang akan kita bahas bagaimana sih biologi sel itu mempengaruhi teknik rekayasa genetika. Di mana bioteknologi modern ini yang akan menjadi acuan ya dalam kita menentukan bagian sel mana atau bagian protein mana yang harus kita rekayasa agar bisa memberikan manfaat yang lebih bagi kehidupan. Nah, untuk aplikasi biologi farmasi kita ada beberapa metode ya. Yang pertama adalah rekombinasi DNA ya yang kita telah pelajari di materi 6, kemudian cloning, kemudian PCR. Nah, PCR ini yang seperti kalian telah ketahui bahwa metode menganalisis sekuen. Ya, jadi kalau kita di lab memiliki sekuen ya ada A, T, G, C berulang ya, G, T, A, C panjang. Nah, itu kita dapatkan dari PCR. Bisa nggak kita lihat angka apa tulisan-tulisan itu di dalam kasat mata? Bisa tidak? Tidak. Kenapa? Ya karena yang di sana apa? Ada di dalam larutan buffernya. Ya. Kok bisa Bu ada urutan A, T, G, C seperti itu? Nah, itu kita dapatkan dari protein database ya yang kalian bisa akses di PDB. Nah, untuk aplikasi biologi farmasi ya, untuk aplikasi di bidang kedokteran ada yang tahu? Yang tahu bisa angkat tangan?
Silakan Rifki. Mungkin itu bisa berupa meliputi pembuatan antibodi monoklonal, terapi gen, intravenol, dan juga pembuatan vaksin. Oke, untuk kedokteran kita bisa memodifikasi ya, memodifikasi atau merekayasa genetika untuk keperluan pembuatan vaksin, insulin, tadi disebutkan ada monoklonal antibodi. Nah, itu semua nantinya bermanfaat kenapa? Untuk terapi, misalnya kanker ya. Untuk terapi misal transplantasi. Nah, itu kita perlu bahas dalam kegiatan biologi farmasi. Kemudian kita juga bisa memproduksi zat antibodi ya. Tadi disebutkan antibodi monoklonal, kemudian memproduksi hormon terapeutik seperti insulin. Tadi sudah benar jawaban dari Rifki. Nah, untuk di awal mungkin saya akan menjelaskan tentang apa itu fermentasi. Kenapa dijelaskan fermentasi di sini? Karena awal mula dari biologi farmasi itu adalah perkembangan menjadi bioteknologi konvensional yang kita tahu. Apa itu fermentasi? Jadi fermentasi itu mengubah cara substrat ya menjadi suatu produk yang dikehendaki ya dengan bantuan apa? Jamur. Kita melakukan bantuan mikroba, bakteri ya dengan starter materialnya. Kalian tahu tempe? Tahu ya. Tempe itu awalnya gimana sih? Dia berupa kedelai. Terus difermentasikan. Nanti dia akan tumbuh, yang tumbuh apa? Jamurnya. Jadi starter materialnya itu adalah kita tumbuhkan di sana. Ya, nanti dia akan berkembang, menumbuhkan hifa dan sebagainya. Nah, di situ nanti akan menjadi tumbuh medium. Nah, sumber nutrisi bagi mikroba. Untuk baiknya ya, karena tidak semua baik ya mikroba itu baik. Secara garis besar, kalau misalnya kita mau membuat tempe, berarti kan ada sesuatu substrat yang dibuat oleh si jamur tersebut, ya. Nah, itulah fermentasi, itulah yang menjadi kalau kita buat sekarang itu lebih bermanfaat, ya. Kalau kalian tahu yogurt, ya untuk pencernaan, ya ada bakteri di sana, misalnya keju, nata de coco dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa inokulum dalam fermentasi, ya. Kita lihat di sini bakteri apa saja sih atau jamur yang memiliki aktivitas atau berkontribusi dalam pembuatan produk-produk ini. Nah, untuk bakteri ada Lactobacillus, kemudian jamur ada Rhizopus, kemudian ada kamir juga di sini. Kamir itu biasa kita uji cobakan atau kita kembangkan ketika kita mau membuat ketan atau singkong ya. Ini masih mengaplikasikan biologi farmasi dalam bioteknologi konvensional. Nah, selain itu produk kefarmasian ya, karena kita cerita tentang fermentasi, apa sih yang melalui proses fermentasi? Nah, di sini ada misalnya metabolit primer. Kenapa ini muncul? Ya, kalian tahu pada saat kita mata kuliah kimia bahan alam, kita membahas tentang proses pembentukan metabolit primer dan metabolit sekunder. Ya, kalau primer nanti ketemunya di biokimia. Kalau metabolit sekunder ketemunya di kimia bahan alam. Nah, kalau metabolit primer itu dia yang sangat krusial di sini, yang pasti ada di dalam suatu tumbuhan. Tapi kalau metabolit sekunder itu adalah sesuatu yang membuat, misalnya ya di dalam tumbuhan, metabolit sekunder itu dihasilkan kalau dia merasa terancam, baik terhadap lingkungan, ya bakteri maupun terhadap serangga-serangga yang memakan tumbuhannya, seperti itu. Kemudian ada enzim. Nah, enzim ini nanti bisa kita bentuk atau kita rekayasakan untuk membantu dalam proses penggabungan dari DNA atau RNA. Atau kita sebut sebagai katalisator, seperti itu. Nah, untuk rekayasa genetika, ya sebelum saya lanjut ke rekayasa genetika, ada yang ingin bertanya? Silahkan, Kisit. Izin bertanya Ibu, adakah hubungan kalau kita memodifikasi tumbuhan melalui kultur jaringannya, dan apakah itu bisa disebut sebagai teknologi biologi farmasi? Oke, kultur jaringan. Kultur jaringan itu adalah di mana kita mau memodifikasi suatu tumbuhan dengan lingkungan yang sudah kita buat artinya membuat dia itu stres ya. Kenapa dibuat stres kultur jaringan? Supaya dia bisa memproduksi metabolit sekunder. Nah, itu merupakan teknologi di bidang kefarmasian apa tidak? Iya.
Ya, ada hubungannya nggak dengan biologi farmasi? Ada dong. Kenapa? Karena kita harus tahu, oh sel ini yang di dalam tumbuhan tersebut memiliki aktivitas yang penting dalam pertumbuhannya. Apakah kita mau menghambat pertumbuhannya sehingga dia menjadi lebih kecil? Ya, misalnya nih anggrek nih, kita mau buat dia sebagai bonsai ya. Atau dia tidak perlu media berupa arang yang banyak sehingga mudah untuk ditaruh di mana-mana seperti itu, bisa seperti itu. Nah, untuk pengobatan sendiri, misalnya kita mau meningkatkan kurkumin pada suatu tumbuhan, misalnya bangle. Nah, itu kita lakukan kultur jaringan. Kita modifikasi itu di sana supaya dia bisa meningkat aktivitas atau senyawa metabolit yang ada di dalamnya. Seperti itu. Ada hubungan dengan teknologi berarti? Ada. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Saya lihat di pintasan TikTok beberapa hari yang lalu, di video tersebut mereka membahas tentang perubahan genetika pada tumbuhan apabila dikonsumsi itu mengalami rekayasa yang buruk. Apa itu betul? Oke, rekayasa genetika ini yang akan kita bahas ini ya. Rekayasa genetika itu ada manfaat positif dan negatif ya. Positifnya apa? Kita bisa merekayasa sel atau gen-gen yang memiliki aktivitas yang kita inginkan. Ya, kita modifikasi, oh ternyata tumbuhan jagung ini kita modifikasi supaya dia lebih tinggi vitamin A-nya. Kita insersi itu, kita lakukan rekayasa genetika. Bagus enggak? Bagus. Kenapa? Karena dia akan memberikan manfaat vitamin A yang kita konsumsi dengan praktis makan jagung. Nah, negatif, tadi kita tentang negatif. Bisa juga negatif, kenapa? Kalau itu ya kita tumbuhkan di alam, nah, berarti ada apa? Kompetisi dengan tumbuhan yang lainnya. Ya. Mungkin saja dia lebih resisten terhadap serangga, seperti itu. Resisten terhadap serangga, sehingga apa yang terjadi? Serangganya jadi gak ada makanan nih. Mau gigit ini, biasanya dia makan jagung misalnya ya. Makan jagung, terus dia harus nyari apa? Alternatif lain untuk makanannya kan? Berarti dia harus menjadi keseimbangan lingkungannya menjadi terganggu seperti itu. Yang tadinya maunya makan jagung, nggak bisa dimakan nih, jagungnya kok pahit ya. Gara-gara kita modifikasi supaya dia tahan hama, nanti jadi nyari yang lain atau mati. Serangga mati, nanti semakin lama semakin punah. Bisa jadi nanti serangganya itu belum pernah kita teliti ya, atau oh ini jenis apa sih serangganya ini sehingga itu bisa punah seperti itu. Yang lainnya lagi, misalnya di lingkungan tersebut ada kompetitornya, jadi ada tumbuhan lain ya, yang sama-sama tumbuh di sana. Karena ini mengeluarkan, misalnya, dia bisa beradaptasi dengan lingkungan, sementara yang tumbuhan aslinya tidak bisa, ya nggak bisa dia berkompetitor seperti itu. Yaitu negatifnya. Ada lagi pertanyaan? Atau menanggapi? Tadi bilang dampak negatifnya kalau serangga jadi kayak resisten tanamannya, itu jadi dampak positif apa negatif? Bukan kan dari sisi tanaman itu jadi positif di tanaman lingkungan dari serangga yang berbahaya itu. Apakah kita masuk dalam respon positif atau negatif? Kamu mau dari sisi mana? Sisi tumbuhannya atau sisi serangganya? Jadi dua-duanya itu. Nah, kalau dari segi tumbuhan kan berarti dia, wah hebat nih, nggak bisa ya unggulan lah istilahnya. Kalau kita tahu bebas dari hama, ya tidak mudah diserang hama misalnya seperti itu. Tapi dari segi ekologi ya, atau segi lingkungan, serangga itu kan merupakan salah satu dekomposer juga ya. Nah, kalau misalnya dia hilang dalam eksistensi siklus atau jaring-jaring makanan, bisa jadi akan terjadinya ketidakseimbangan dalam lingkungan kita, ya seperti itu. Jadi ada dua sisi nih, mau lebih ke arah tumbuhannya atau ke serangganya secara lingkungan. Seperti itu. Kalau misalnya tumbuhan, ya kita senang aja ya sebagai manusia memanfaatkan itu kan, jadi lebih resisten, kita bisa meningkatkan produksi dari tumbuhan tersebut, memiliki manfaat, misalnya vitamin A-nya lebih besar, tuh. Ya, tapi kalau secara lingkungan bisa jadi kalau misalnya ada NGO atau pemerhati lingkungan, loh ini nggak bisa nih seperti itu merusak khasanah dari keaslian tumbuhan misalnya seperti itu. Jadi ada beberapa aspek yang perlu kita pahami di sini. Baik, untuk rekayasa genetika, sebelumnya kita sudah membahas tentang DNA, transkripsi,
translasi dan protein. Nah, itu namanya dogma sentral. Saya akan lewat saja. Di sini ada replikasi ya, ada proses replikasi DNA, transkripsi menjadi RNA, kemudian dia akan menjadi protein yang disebar di seluruh tubuh manusia seperti itu. Nah, untuk rekayasa genetika sendiri nanti ada proses apa di sana? Ada proses Coba kita lihat di sini. Kalau kalian lihat seperti karet gelang di sini ya, ini kita bisa potong ya. Kemudian kita memasukkan gen yang kita inginkan. Ya. Kalau kita potong kan bentuknya menjadi seperti ini ya. Nah, ini kemudian kita insersi ke dalam sini. Kita insersi ke dalam sini. Ya, ke dalam plasmidnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita mendapatkan starter material di mana dia akan menjadi pembawa gen yang kita inginkan. Ya, di sini pembawa dengan gen. Bagaimana caranya kita memperbanyaknya? Kita memperbanyaknya dengan memanfaatkan bakteri. Ya, kita tumbuhkan bakteri, kita insersi ini plasmid yang sudah kita modifikasi. Lalu apa yang terjadi di bakteri? Nanti dia akan berreplikasi, banyak nih. Bawa ini. Ya, saling memperbanyak diri nanti. Jadi itu bisa kita manfaatkan dengan memanfaatkan bakteri. Bakteri apa? E. coli, seperti itu ya. Jadi ada proses di sini. Diinsersi, kemudian kita perbanyak dengan cloning sehingga mendapatkan banyak protein atau gen yang kita inginkan. Oke, untuk teknik rekombinasi tadi ada vektor dan plasmid. Nah, ini. Apa ini namanya? Humulin. Humulin itu adalah ya, human insulin. Dulu itu dibuat dengan babi ya, dengan gen babi. Tapi dengan adanya kontroversi, ada halal lah dan sebagainya, kita mencoba untuk merekayasa gimana sih caranya dia bisa melalui insulinnya manusia dengan cara genetika. Seperti itu. Bisa dipahami? Sah. Nah, ini terapeutiknya adalah vaksin hepatitis dan hormon pertumbuhan. Sampai sini ada pertanyaan? Nanti dibagi menjadi 2 kelompok ya, untuk membahas tentang komposisi atau rekayasa genetika yang ada pada insulin dan juga pada apa tadi? GMO tadi ya. Jadi tumbuhan yang dimodifikasi genetiknya. Nanti di tugasnya kalian bisa kumpul di OPL ya, open learning di OPL, kemudian nanti kita bisa diskusi di open learning tersebut. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kalian di sini bisa memahami bahwa dengan adanya aplikasi biologi farmasi terhadap farmasi, ya, kemudian terhadap bidang lain, dan juga rekayasa genetika di bidang kesehatan. Ada yang ingin menyimpulkan? Silakan. Dari materi yang lain sudah disimpulkan bahwasanya untuk pemanfaatan aplikasi biologi farmasi itu dapat membuat insulin, kemudian bisa membuat obat-obatan, kemudian bisa membuat rekayasa genetik. Oke, jadi semua tersebut adalah aplikasi biologi farmasi di bidang farmasi maupun di bidang lainnya. Mungkin itu saja materi. Ya, silakan. Izin menambahkan Ibu, untuk aplikasi biologi farmasi ini ada juga di bidang lain, yaitu dengan memanfaatkan rekayasa genetikanya pada tumbuhan. Oke, baik. Terima kasih Ica, itu jawaban yang baik. Yang lain sepakat? Sepakat. Jadi hari ini kita sudah mempelajari beberapa hal terkait aplikasi biologi farmasi. Oke. Untuk kedepannya nanti jangan lupa kalian coba untuk mencari jurnal ya yang membahas tentang 2 materi tadi, insulin dan GMO. Baik, sebelum kita tutup mungkin kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum kita mengakhiri kuliah pada hari ini, mari kita berdoa bertanggapan dari masing-masing doa. Selesai. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.